Seperti yang diketahui, 2 bulan belakangan Martin ingin memakai klausul kontrak yang bisa melepasnya dari tahun kedua di Aprilia jika gagal jadi kandidat juara dunia pada 6 seri pertama 2025. Namun, Martin gagal tampil kompetitif karena cedera parah dan absen lama akibat 3 kecelakaan. Atas alasan inilah Aprilia Racing menolak Martin mengaktifkan klausul itu. Rivola bahkan sempat menegaskan bahwa kontrak Martin untuk 2026 masih valid dan menyatakan pihaknya tak keberatan untuk menyeret Martin dan manajer pribadinya Albert Valera ke pengadilan. Meski begitu, Diario AS melaporkan bahwa Martin akhirnya memilih bertahan di Aprilia Racing pada 2026 setelah Martin sangat santer dikabarkan ingin pindah ke Honda HRC Castrol. Kabar ini muncul setelah Martin dan Aprilia menjalani tes khusus di Misano. Setelah tes di Misano berjalan memuaskan, Rivola menyatakan bahwa pihaknya sudah tak sabar untuk kembali menyambut Martin balapan dalam MotoGP Ceko di Automotodrome Brno pada 18 hingga 20 Juli 2025 mendatang. Setelah menguasai sesi latihan bebas 1 atau FP1 dengan motor pabrikan Ducatinya, semua mata tertuju pada Marc Marquez untuk mengulangi performa tersebut dalam sesi latihan selama 1 jam di sirkuit Sachsenring. Namun justru pembalap VR46 Ducati Fabio Di Giannantonio yang mencuri perhatian. Dengan motor Ducati spesifikasi pabrikan, ia mencatatkan waktu 1 menit 19,071 detik untuk mendominasi catatan waktu. Rekor putaran tersebut membuatnya unggul 0,337 detik dari pembalap Gresini Alex Marquez yang juga berhasil melampaui rekor putaran lama untuk mengamankan posisi kedua. Sebelumnya pada hari yang sama Alex baru saja dinyatakan fit untuk melanjutkan kompetisi akhir pekan ini. Pemimpin klasemen kejuaraan Marc Marquez melengkapi posisi 3 besar dengan selisih waktu 0,390 detik. Namun ia tampaknya tetap menggunakan ban belakang medium pada percobaan terakhirnya. Alih-alih beralih ke ban lunak atau soft baru seperti pembalap lainnya. Pada 10 menit awal sesi latihan, Marc Marquez memimpin dengan waktu 1 menit 19,812 detik. Catatan waktunya ini tidak tergeser hingga 13 menit terakhir sesi. Pembalap KTM Pedro Acosta menjadi yang pertama menggeser Marc Marquez saat ia mencatatkan waktu 1 menit 19,772 detik ketika para pembalap mulai berjuang untuk mengamankan tempat langsung ke kualifikasi 2 atau Q2. Marquez dengan cepat kembali merebut posisi puncak dengan waktu 1 menit 19,486 detik, yang kemudian ia pertajam menjadi 1 menit 19,461 detik saat sesi menyisakan 10 menit. Namun, waktu tersebut pada akhirnya tidak cukup untuk menjadi yang tercepat. Ia tampaknya merasa waktunya sudah cukup aman untuk lolos ke Q2. Karena ia memilih menggunakan ban medium yang lebih lambat untuk putaran terakhirnya. Melaju tepat di belakangnya, Di Giannantonio memanfaatkan Marc Marquez sebagai referensi sempurna untuk mencatatkan waktu 1 menit 19,071 detik, yang menjadikannya pemegang rekor putaran baru sekaligus pemuncak sesi latihan. Alex Marquez melesat ke posisi kedua di akhir sesi dengan waktu 1 menit 19,408 detik di depan kakaknya Marc Marquez. Pembalap Yamaha Fabio Quartararo berada di urutan keempat. Pedro Acosta melengkapi posisi 5 besar dan menjadi salah satu dari 2 pembalap RC16 yang masuk 10 besar. Franco Morbidelli berada di urutan ke-6 dengan motor VR46 Ducati kedua. Sementara pembalap Aprilia Marco Bezzecchi berada di posisi ke-7 meskipun sempat terjatuh di awal sesi. Jack Miller berhasil membawa Pramac Yamaha langsung ke Q2 di posisi ke-8. Di depan pembalap pabrikan Ducati, Pecco Bagnaia, dan pembalap pabrikan KTM lainnya Brad Binder. Pembalap LCR Honda Johan Zarco terjatuh di akhir sesi dan harus puas di posisi ke-12 di belakang Maverick Viñales dari Tech 3. Sementara itu, pembalap debutan Gresini Fermin Aldiger mengalami 2 kali kecelakaan.
Marquez sebelumnya telah memenangkan 6 gelar juara dunia MotoGP dan 59 balapan di kelas utama bersama Honda. Namun, ia mengalami cedera lengan yang serius dan puasa kemenangan selama 2 tahun sebelum akhirnya memutuskan hengkang untuk mencari motor yang kompetitif pada akhir tahun 2023. Keputusannya untuk beralih ke tim satelit Gresini Ducati terbayar dengan sangat baik. Marquez berhasil kembali ke podium tertinggi dan mendapatkan kursi di tim pabrikan Lenovo, di mana saat ini ia memimpin klasemen kejuaraan dengan keunggulan 58 poin. Meskipun berpisah dengan HRC saat kontraknya masih tersisa 1 tahun, juara dunia 8 kali itu sempat membuka pintu untuk kemungkinan kembali di kemudian hari dalam karirnya. Sementara itu, Honda secara perlahan sedang berusaha memulihkan performa mereka. Musim ini mereka telah meraih 1 kemenangan di lintasan basah dan 1 podium di lintasan kering melalui pembalap LCR Johann Zarco. Perubahan teknis besar-besaran pada tahun 2027 termasuk mesin 850cc yang lebih kecil dan ban Pirelli dipandang sebagai peluang bagi HRC untuk memamerkan kekuatan finansial dan teknis mereka. Meskipun demikian, Puig menegaskan bahwa reuni dengan Marquez saat ini tidak sedang dalam pembahasan. Dalam sebuah pernyataan di Sachsenring pada hari Jumat, Puig menjelaskan bahwa Honda tidak memikirkan hal tersebut. Ia mengenang bahwa Mark telah menghabiskan sebagian besar karirnya di Honda dengan kesuksesan besar. Saat Mark memutuskan untuk berhenti, ia memilih jalannya sendiri. Dan jalan itu terbukti benar karena kini ia memimpin kejuaraan. Puig menyatakan bahwa timnya sangat bahagia untuk Mark. Menurut Puig, Honda dan Mark telah sampai pada titik di mana mereka harus berpisah. Dan yang tersisa hanyalah kenangan indah. Ia berpendapat bahwa membayangkan untuk kembali bersama pada tahun 2027 adalah hal yang rumit. Saat ini pembalap pabrikan Honda diisi oleh juara dunia 2020 Joan Mir dan pengganti Marquez Luca Marini. Namun, Puig tidak sepenuhnya menutup kemungkinan reuni tersebut. Ia mengakui bahwa bursa pembalap akan berubah secara drastis begitu era teknis baru dimulai. Ia berpendapat bahwa hidup ini tidak terduga. Dan pada tahun 2027 akan ada banyak pilihan bagi semua tim untuk mendapatkan pembalap baru. Pada saat itu, Honda seperti pabrikan lainnya akan memeriksa semua kemungkinan yang ada dan memilih pembalap terbaik untuk masa depan. Honda sebelumnya santer dihubungkan dengan perekrutan Jorge Martin untuk tahun 2026 seandainya ia berpisah dengan Aprilia karena sengketa klausul performa. Namun, laporan dari MotoGP Jerman menyebutkan bahwa juara dunia bertahan itu kemungkinan akan tetap bersama Aprilia untuk 1 musim lagi. Kontrak Marc Marquez saat ini akan berakhir pada akhir tahun depan.